Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan saat ini Allah memberikan kepada kita karunia yang begitu sangat luar biasa. Kita diberikan kesehatan sehingga alhamdulillah biiznillah bisa hadir di majlis yang mulia ini. Maka senantiasa kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kita hadir di majlis, kita menelaah, kita thalabul ilmi. Ini insyaallah menjadi asbab kita kelak mendapatkan timbangan kebaikan yang sangat berat di sisi Allah. Maka bersyukur bisa thalabul ilmi. Orang kadang pengen ngaji tapi diberikan ujian sakit, semangat tapi lagi sakit. Ini kita alhamdulillah nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Maka mari kita sama-sama terus istiqomah untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan harapan kita, cita-cita kita mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita insyaallah akan membahas salah satu tema yang ada di kitab As-Sirah An-Nabawiyah tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita membahas tentang Isra wal Mi'raj. Bagaimana Rasulullah diberikan apresiasi, bagaimana Rasulullah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan satu peristiwa yang disebut sebagai mu'jizatul Isra wal Mi'raj. Saya sempat menjelaskan bahwa yang namanya mu'jizat itu adalah amrun khariqun lil adah, sesuatu yang sangat luar biasa, di luar kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Bagaimana hal itu dianggap sebagai sesuatu yang di luar kebiasaan? Apa? Bisa melakukan Isra wal Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu dalam satu malam. Maka disebut sebagai mu'jizatul Isra wal Mi'raj. Mu'jizat Isra wal Mi'raj yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sempat menyampaikan juga bahwa ini peristiwa ini itu sebagai apresiasi, sebagai kemuliaan yang diberikan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah pada saat beliau dakwah ke Thaif, beliau itu diberikan ujian yang begitu luar biasa. Fisiknya diuji, kesabarannya diuji. Tapi alhamdulillah beliau tetap teguh, tetap sabar. Sehingga apa? Allah memuliakannya dengan memberikan Al-Isra wal Mi'raj. Nah, pada kesempatan kali ini bai'atu al-aqabatil ula. Ya, bai'ah aqabah ula, ya. Sebelum kita memulai, sebutkan bahwa al-bai'atu lugatan hiya al-muwafaqatu wal ahdu 'ala ta'ah. Kesepakatan ya antara sahabat dan Rasulullah, antara pengikut Rasulullah dengan Rasulullah, apa? Alat ta'ah, terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi kesepakatan, komitmen. Kalau kita dalam usaha
ada yang namanya MOU. Kita dalam sebuah lembaga, kalau kita bermitra dengan satu lembaga, ya dengan apapun, maka kita ada namanya MOU. Nah, maka di sini disebutkan sebagai bai'ah, yaitu adalah al-muwafaqah. Artinya apa? Kesepakatan, komitmen, al-ahdu janji. Muwafaqah kesepakatan, al-ahdu janji. Janji terhadap apa? Alat ta'ah, terhadap ketaatan. Maka disebutkan intasyarul Islam khilalatil kasanat fil Madinah. Islam itu ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam di Mekah dengan berbagai tantangan yang sangat luar biasa, maka tentu berita ini terdengar ke Madinah. Dulu Madinah namanya Yastrib. Jadi kan kalau zaman sekarang ini zamannya sosmed. Ada suatu kejadian di daerah Jawa Timur karena terkenal, viral, di mana-mana diberitakan, akhirnya kita jadi tahu. Kan gitu. Kalau dulu mungkin nggak ada sosmed. Cuman dulu itu informasi datang dari orang-orang yang senantiasa melakukan perjalanan, entah itu untuk berdagang. Jadi dari mulut ke mulut diinformasikan, maka tersebarlah Islam, tersebarlah berita Islam ini ke Madinah. Walamma kana al-'am alladhi yalihi wa fiyal musim minal ansor isna asyara rajulan. Ada 12 kaum Ansor, yang mana 12 orang ini aslinya datang dari Yasrib, dari Madinah. Datang ke mana? Ke Mekah. Apa yang akan mereka lakukan? Falakuhu bil Aqobah. Mereka berhenti di yang namanya Aqobah. Tujuannya adalah mereka ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Isinya adalah disebutkan ta'alau bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Yang pertama, isi daripada baiat itu alla tusyriku billah. Jangan syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Ini kan pelajaran yang pertama dalam Islam, yaitu tentang akidah. Jadi akidah ini ya satu pembelajaran yang harus diawali ya ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam. Akidahnya dikuatkan. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Isi dari baiat itu adalah yang pertama tentang akidah. Karena akidah ini nomor satu. Kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kesyirikan itu merupakan dosa besar. Kalau tidak taubat, maka tidak akan diampuni. Nah, maka Rasulullah SAW pada saat itu memerintahkan untuk tidak syirik kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, walatus riku, jangan mencuri. Jadi isi baiat yang kedua adalah tentang bagaimana bermuamalah sesama manusia. Hablum minan nas. Kalau yang pertama hablum minallah. Dan di sini isinya lebih banyak kepada hablum minan nas. Jadi yang kedua itu apa? Tidak mencuri. Mencuri itu kan perbuatan zalim. Bahkan dalam Islam itu ada syarat-syaratnya, dia akan kena hukuman yang namanya qat'ul yad. Tapi dalam fikih disebutkan ya apa syaratnya. Jadi enggak setiap pencurian itu qat'ul yad ya. Ada syaratnya, nanti dibaca, dipahami oleh ustadz yang mengajarkan tentang fikih. Ustadz siapa biasanya Pak yang membahas tentang fikih? Nah itu ada, nanti sama Ustadz Bambang dijelaskan. Karena ada, ya maksudnya bukan syarat, kriterianya nggak mungkin kita melakukan qat'ul yad. Apalagi kita yang ada di Indonesia. Ya, maka ya para jamaah tentang kaidah fikih ini benar-benar mesti kita pahami betul-betul. Karena khawatir kita termasuk yang ekstrim kanan. Ya, jangan ekstrim kanan, jangan juga ekstrim kiri. Kita harus mutawassit. Mutawassit itu moderat, pertengahan. Nah itu. Jadi yang kedua apa? Jangan
mencuri. Karena pada saat itu memang Masya Allah luar biasa, penjarahan pencurian itu udah biasa di Mekah itu. Namanya orang-orang jahil begitu kan. Masa jahiliyah itu seperti itu. Ya, mereka berani misalkan ada kafilah-kafilah yang dagang dibegal. Itu biasa. Jadi kalau sekarang ada begal itu zaman dulu lebih ini lagi gitu ya. Dulu seperti itu. Sebelum datangnya Islam, sebelum Rasulullah memang menyebarkan agama Islam. Makanya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak karena memang bejat sekali, hancur. Nah, itu ya. Yang ketiga adalah jangan berzina. Jangan berzina. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Ada yang nanya santri ke saya, Ustadz, berarti yang gak boleh itu mendekati zina. Bagaimana menurut Ustadz? Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Biasa kalau santri kan dia kritis gitu ya. Kadang banyak nanya, Ustadz mendekatinya, jadi yang gak boleh itu mendekati ya. Nah gitu ya. Nah ini pemahaman yang salah. Kita harus ngejelasin. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Disebutkan juga tuh zina itu ada apa aja, ada zina mata, ada zina telinga, ada zina mulut dan sebagainya. Kan ada ya, nanti dibahas sama guru-guru tazkiyatun nafsi. Ya, tazkiyatun nafsi itu yang terkait dengan pembersihan hati, ya. Kemudian di sini wala taqtulu auladakum. Jangan membunuh anak-anak kalian. Loh kok bisa ini ada poin ini? Pada saat itu memang terjadi membunuh kepada anak. Kenapa? Apalagi kepada perempuan. Ini kan anak perempuan di zaman dulu itu tidak ada nilainya. Padahal mereka dilahirkan oleh perempuan. Hanya orang-orang yang berjuis, orang-orang yang punya harta, yang dia nasab termasuk orang-orang yang mulia, baru tuh. Tapi kalau yang hamba sahaya, bahkan mereka diperbudak, jadi hamba sahaya. Ya mereka cuma dikasih makan doang. Kalau sekarang jangan disamain sekarang, karena sekarang itu ya orang kan bekerja ya ada gajinya kan gitu. Kalau dulu itu gitu, selama dia ini masih ada di bawah majikannya, apapun yang diinginkan sama majikannya harus dilakukan. Makanya datang Islam, Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Datang Islam seperti itu. Kemudian isinya juga adalah wala tahtu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Jangan dusta, jangan bohong. Ya. Karena apa? Karena memang ini ra'sud dzunub. Disebutkan kalau yang namanya bohong, dusta itu adalah bagian daripada ra'sud dzunub. Ra'sud dzunub artinya adalah pangkalnya dosa. Coba cek. Saya kalau di pesantren, Pak, kalau ada anak santri dia menyembunyikan sesuatu, artinya dia berbohong, itu pasti nanti ngebohong lagi ke sana kesananya. Kamu datang ke pesantren jam berapa, Nak? Saya datang jam 4. Ya kan? Karena kan ke pesantren itu kalau lagi penjengukan itu nggak boleh lewat dari jam 18. Nah, dia datang jam 4. Berarti kan dia nggak terlambat, tapi dia bohong, ya kan? Oke, kamu datang jam 4. Saya mau nanya, kamu sholat di mana? Sholat saya di pesantren, Ustadz. Udah bohong lagi yang kedua. Dia kan datangnya lewat jam 18, tapi dia masih bohong, ada datanya. Yang ketiga, imamnya siapa? Disebutin lagi imamnya, salah lagi. Padahal imamnya saya. Nah kan gitu ya. Jadi emang kebohongan itu pasti akan merambat begitu. Bohong 1, bohong 2, bohong 3, ya. Nah tapi sekarang semenjak ada CCTV, ya ini ya modern nih, ini teknologi nih. Ketika ada sesuatu kejadian, contoh di pesantren, ya kan ada tuh CCTV. Boleh dia ngomong mulutnya berbohong gitu ya, tapi ketika diperlihatkan CCTV udah nggak bisa mengelak lagi. Nah ini zaman sekarang canggih ya, luar biasa.
Tapi terbatas karena CCTV itu di tempat-tempat yang memang kita bisa pantau. Ya. Maka sebenarnya kita ini semua yang paling kita ketahui dan harus yakini bahwa CCTV yang paling terpenting, yang paling harus kita yakini adalah CCTV milik Allah. Dimanapun kita berada, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, kebaikan, keburukan, semuanya Allah yang Maha mengetahui. Kalau kebaikan, Allah balas kebaikan. Kalau keburukan, itu akan menjadi keburukan juga untuk kita. Nah itu ya Pak ya. Jadi ya jangan melakukan dusta ya. Kemudian wala ta'suni fi ma'rufin. Jangan melakukan ingkar terhadap kebaikan yang aku perintahkan. Jadi kalau ada perintah dari Rasulullah apapun itu, as-sam'u wat ta'ah, mendengar dan taat, siap, sigap. Dan ini dipraktekkan Pak hari ini ketika kita misalkan mendidik santri. Kalau ada aturan-aturan pesantren itu udah aja as-sam'u wat ta'ah, ikuti karena ini demi kebaikan. Termasuk mungkin bapak-bapak kepada anak-anaknya disampaikan, nak tolong ya begini, nak tolong ya begini gitu ya. Jadi ada ya. Nah itu ya. Jadi jangan ingkar terhadap kebaikan yang diperintahkan. Kemudian disebutkan di sini faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang melakukan semuanya itu maka pahalanya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah yang diberikan maka kalau kita melakukan kita punya pahala. Tapi kalau kita ingkar bahkan kita meninggalkan perintah itu maka kita berdosa. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahullah. Dan barang siapa yang dia melakukan pelanggaran terhadap yang baiat ini, terhadap kesepakatan ini, maka apa? Fasatarahullah, mudah-mudahan Allah menutupi aib-aib kalian. Jadi berdoa apa? Memang kita ini semua banyak dosa. Kita seperti yang dimuliakan oleh manusia karena mungkin mereka nggak tahu kita. Bisa aja diri kita ini berbuat sesuatu yang mungkin orang benci sama kita. Jadi kenapa kita dimuliakan? Karena kita ditutupi aib kita. Kenapa kita dimuliakan? Mungkin karena orang tidak melihat kekurangan dari kita. Padahal banyak sekali kekurangan. Dan orang yang paling banyak tahu kekurangan kita, yang pertama adalah istri kita, yang kedua adalah anak-anak kita. Kalau santri misalkan sama ustadznya, berarti santri juga tahu tentang gurunya, tentang ustadznya. Ustadz juga tahu tentang santrinya. Nah begitu ya. Maka kita berdoa kepada Allah supaya kita ini ditutupi aib-aib kita. Tujuannya apa? Ketika Allah menutupi aib kita supaya kita segera bertaubat kepada Allah sebelum kita malu di hadapan manusia. Kalau hadapan Allah kita bisa bertaubat. Hadapan manusia mungkin bisa jadi kejadiannya kalaulah seandainya kita ketahuan, contoh misalkan ada orang yang melakukan kezoliman langsung ketahuan, langsung dicibir oleh manusia, langsung dihinakan oleh manusia, down lah dia, stres lah dia, depresi lah dia, bener gak? Maka kalau urusan dengan Allah langsung bertaubat kepada Allah. Kalau urusan dengan manusia maka ya Allah berikanlah aku kesempatan bisa meminta maaf, bisa ada yang namanya islah. Islah itu apa? Perbaikan, kedamaian. Ya memperbaiki diri ya sama-sama supaya menjadi damai gitu ya. Bapak Ibu semuanya, itulah isi dari bai'ah aqobatil ula. Yang pertama apa? Jangan syirik. Yang kedua apa? Jangan mencuri. Yang ketiga apa? Jangan berzina. Yang selanjutnya adalah jangan membunuh anak. Jangan berdusta atau berbohong, dan jangan ingkar terhadap kebaikan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu semuanya, maka setelah Rasulullah mengajarkan yang tadi itu ya, tentu Rasulullah harus bisa menguatkan mereka. Jangan sampai mereka cuma hanya sekali ketemu Rasulullah setelah itu lupa. Maka Rasulullah beliau apa? Mengutus. Di sini disebutkan falamma aradul insirab ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum Mus'ab bin Umair. Jadi pada saat kaum Ansor yang 12 orang itu akan pulang lagi ke Madinah, lalu Rasulullah mengutus salah satu sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair. Diutus tuh, ikut ya, disuruh untuk membersamai yang 12 orang ini. Kemana? Ke Madinah. Untuk apa? Wa amarahu an yukri'ahumul Qur'an. Rasulullah memerintahkan kepada Mus'ab bin Umair untuk mengajari Al-Quran. Bapak Ibu semuanya, ini ilmu pelajaran yang harus kita pahami, bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya selain tadi tentang akidah, kemudian tentang akhlak, maka untuk menguatkannya ajarkan anak-anak kita tentang Al-Quran. Makanya di sini Mus'ab bin Umair itu diutus untuk apa? Mengajarkan Al-Quran. Wa yu'allimuhumul Islam. Kemudian mengajarkan tentang Islam secara kafah, secara komprehensif. Ya, wa yufaqqihum fiddin, diajarkan juga tentang urusan-urusan agama Islam, tentang fikihnya, cara sholatnya dan lain sebagainya diajarkan. Fakana yusamma mukri'ul Madinah, maka Mus'ab bin Umair ini punya julukan sebagai mukri'ul Madinah. Bapak Ibu semuanya, ya itulah ya kejadian atau peristiwa Bai'atu Aqobatil Ula. Selanjutnya kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Bai'atu Aqobatil Ula? Yang pertama pelajarannya adalah ats-tsabatu 'alad dini wasidku fil iman, yaitu apa? Hendaklah kita teguh terhadap agama, wasidku, dan benar-benar sungguh-sungguh dalam keimanan. Jadi keimanan kita itu jangan bohong, jangan dusta. Kita benar-benar sungguh-sungguh. Iqraru bil lisan, ucapkan dengan lisan la ilaha illallah. Wal amalu bil jawarih. Kita juga melakukan keimanan ini dengan apa? Mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dengan melakukan ritual-ritual dalam agama Islam. Ibadah, ada sholat, ada zakat, ada puasa. Nah, ini pelajaran yang pertama ya, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat yang 12 orang itu untuk mengadakan bai'ah itu terkait dengan sidqul iman. Ya, keimanan yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau imannya tidak benar, tidak sungguh-sungguh, mungkin bisa jadi dia yamilu ilal isyraq. Apa? Dia kembali syirik kepada Allah. Maka kuatkan keimanan. Yang kedua, annad da'wata tuqamu 'alal akhlaq wal ihsan. Dakwah ini dilandasi, bisa berjalan dengan baik kalau memiliki akhlak yang baik. Makanya pertama setelah tentang akidah, maka akhlak yang kedua. Akhlaknya apa? Tadi disebutkan jangan mencuri. Berarti kalau orang tidak mencuri dia berakhlak. Kan gitu ya. Jadi akhlak diajarkan. Wal ihsan, dan kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah annan nasra wat tamkin bi ityani ma'as sabri wal ikhlas. Kemenangan itu akan datang dengan kesabaran dan keikhlasan. Sabar. Selain sabar juga kita ikhlas. Kenapa? Karena kalau segala kebaikan-kebaikan kita ya dihiasi dengan niatan-niatan yang tidak baik, lama kelamaan pengaruhnya itu akan tidak baik. Jadi kita itu pengen ada kebaikan, cuman di belakang itu ada niat yang lain. Contoh, kita pengen berbuat baik, misalkan berinfak, tapi ternyata kita ada di belakang itu pengen dipuji, misalkan, kan jadi nggak baik.
Maka apa? Di sini disebutkan supaya kita ikhlas. Seberat apapun masalah kita sabar, tapi juga kita menghadapinya dengan keikhlasan. Ikhlas ketika kita diberikan penyakit, ikhlas ketika kita diberikan ujian. Kenapa? Karena kalau kita menerima, insya Allah tawakal kita kepada Allah akan kuat. Berserah diri kita kepada Allah akan kuat. Ya Allah, semuanya ini adalah bagian daripada takdir yang aku harus terima. Maka aku akan berusaha sabar. Dan aku akan terus berdoa supaya kalau aku sakit maka mudah-mudahan aku diberikan kesembuhan. Yang keempat, anna da'wata ilallah tahtaju ila tadrij. Berdakwah, mengajak orang ke dalam kebaikan atau kepada kebaikan mesti ada yang namanya tadrij. Tadrij itu berproses, bertahap. Termasuk kita ngajarin anak-anak kita, Pak. Jadi kan kadang kita sebagai ayah ini pengen kalau kita nyuruh sama anak itu mereka langsung sigap, langsung taat. Sholat gitu ya. Enggak. Disuruh sholat sekali, nanti dulu ya, masih main kartu. Nanti dulu ya. Kira-kira kalau seperti itu wajar gak? Wajar, pembelajaran namanya juga. Makanya kita ajak, ayo yuk ya. Tapi kan kadang kita itu pengen instan, sekali perintah kita langsung. Sudah seperti perintah presiden kepada menterinya. Kadang presiden juga nyuruh sama menterinya, kadang gak langsung dikerjakan kan. Ya, makanya Bapak Ibu semuanya, dalam kebaikan itu mesti ada tahapan, proses ya. Jangan langsung pengen instan. Mendidik anak soleh itu enggak langsung jadi anak soleh, perlu tahapan. Bagaimana kita mengajari dia tentang sholat, bagaimana mengajari dia tentang akhlak. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kelima, ahamiyatul qiyadatir rasyidah fi nahdlatil umam. Pentingnya ada kepemimpinan. Makanya kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita tentang leadership kepemimpinan. Kenapa? Karena bisa jadi kita ini banyak orang-orang baik, tapi nggak ada pemimpinnya. Maka perlu ada yang mengkoordinir. Ya pemimpin itu. Ya, kita ambil setiap kebaikan dari setiap orang, kumpulkan, insya Allah kebaikan ini menjadi besar. Contohnya masjid ini. Kan ini mungkin kebaikan dari setiap orang, mungkin ada yang ngasih berapa, ada yang memperjuangkan bagaimana. Tapi karena ada pengurusnya, ada pemimpinnya, alhamdulillah sampai saat ini masih terus berproses. Saya lihat menaranya udah tuntas ya kan, yang atas itu ya, Masya Allah. Kemudian terus lama-kelamaan ke bawah selesai, Masya Allah, sampai menjadi masjid yang insya Allah tuntas semuanya dan insya Allah menjadi tempat yang nyaman untuk ibadah. Kan gitu ya. Kemudian yang keenam adalah darsu fi sirriyatil amali wa takhtid lil mustaqbal. Penting juga tentang sebuah rencana. Rencana itu kan ada target. Target kita apa? Contoh kita dalam berkeluarga, bahkan dibicarakan tuh sama istri, pengen punya anak berapa. Kan target, rencana kan, target itu kan rencana. Kira-kira anak pertama ini nanti kemana, ya? Kira-kira nanti dia mesantren kemana, atau kalau belajar di mana. Ada visi misi yang bagus, yang itu dimusyawarahkan antara suami istri. Jadi visi misi itu bukan hanya untuk organisasi saja. Ya, jadi ada target. Ya, ada hal yang akan kita capai untuk masa yang akan datang. Saya ini bekerja di pemerintahan, saya ASN. Tapi setelah pensiun kira-kira apa ya? Itu sudah dipikirkan. Betul nggak Pak Ridwan ya? Sampai dipikirkan. Kemudian yang ketujuh, bunyatud daulah al-islamiyah bada'at min bai'atin akhlaqiyatin. Jadi kalau ingin menciptakan sebuah peradaban yang besar, maka kita mengawali dari sesuatu yang kecil, tapi kita bina dengan sesungguh-sungguhnya, kita kuatkan akhlak mereka,
maka yang kecil ini insya Allah ke depan akan menjadi besar, dan itu terbukti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan kadang kita itu pengennya itu langsung besar gitu ya, langsung hebat. Bisa saja, cuman khawatir rapuh. Maka kita kuatkan pondasinya, walaupun sedikit. Tapi mereka itu benar-benar loyal kepada kita. Mereka itu benar-benar taat kepada kita. Jadi kalau ada perintah, satu perintah, mereka langsung bergerak. Nah ini. Dan itu bisa kita lakukan kepada minimal keluarga kecil dulu ya. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Jadi sebisanya anak itu memang kalau ayahnya menyuruh itu taat gitu ya. Maka kita didik dari sekarang anak-anak kita supaya taat. Bapak Ibu semuanya, yang terakhir pembelajaran dari Bai'atu Aqabatil Ula ini adalah annat taghyir al-hakiki yabda'u min jili asyabab. Perubahan yang sesungguhnya itu berawal dari generasi-generasi yang mereka asyabab, masih muda-muda, masih bisa kita didik. Ini generasi-generasi yang hebat. Dari merekalah nanti kelak akan adanya sebuah perubahan. Makanya tadi disebutkan ada Mus'ab bin Umair. Ini kan masih muda gitu ya, dibimbing oleh Rasulullah. Jadi harus ada keseimbangan antara yang sepuh dengan yang muda. Yang sepuh itu kita ambil terkait dengan kebijaksanaannya, yang muda-muda itu kita ambil terkait semangatnya. Ustadz, saya alhamdulillah usia sudah 50 tahun, walaupun saya sudah tua tapi semangat saya masih kayak anak muda. Bagus. Ya, bagus. Ya. Tapi walaupun kita seperti anak muda gitu ya, tapi tetap aja kita punya keterbatasan ya. Masih kuat Bapak Ibu ini, terutama bapak-bapak nih, olahraga misalkan yang biasa bulu tangkis. Ya dulu kan kuat misalkan sampai berapa set, ya kan? Sekarang kan udah mulai loyo. Ya, dulu masih kuat itu. Ya, yang biasa main voli, yang biasa main futsal, dulu mungkin bisa jadi misalkan bapak-bapak ini jago-jago main futsalnya dulu. Wah, masih sprint itu masih kencang gitu ya. Sekarang kan sudah mulai begitulah kehidupan. Maka mari kita bina anak-anak kita, generasi-generasi ya, terutama di masjid ini. Bina. Jadi kalau yang sepuh-sepuhnya alhamdulillah sudah berjalan, kajian berjalan, pengajian berjalan. Mudah-mudahan nih yang muda-mudanya. Saya lihat juga di sini kan ada TPQ ya. Nah, itu kan mendidik anak ya, generasi-generasi yang sekarang mungkin usia-usia ya 7 tahun, 8 tahun itu ya. Nah, mungkin nanti ada masuk ke usia remaja gitu ya. Remaja masjidnya dikuatkan. Bapak Ibu semuanya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon izin saya tidak ikut berjamaah di sini karena kebetulan ada pengajian di desa Pabuaran bersama para pemuda. Jadi sekarang insya Allah saya juga akan menyemangati para pemuda. Lokasinya di desa Pabuaran di sini. Nah, mohon doanya mudah-mudahan lancar acaranya, insya Allah ya, ba'da isya langsung kita mengisi pengajian tentang kepemudaan di sana insya Allah. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja, terima kasih. Ya, mungkin kita akhiri dengan doa ya. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu semuanya. Kita berdoa pertama untuk kedua orang tua kita, kedua kita berdoa untuk guru-guru kita, dan yang ketiga kita berdoa untuk kita semua yang hadir di sini ya, anak-anaknya kita doakan mudah-mudahan mereka insya Allah menjadi generasi-generasi yang unggul, yang insya Allah bisa meneruskan kita semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah kami mohon ampun kepadamu ya Allah
atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, dan kami mohon ampun untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, muliakanlah mereka ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah usia mereka ya Allah, berkahilah mereka ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami orang tua yang sudah meninggal, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, terimalah iman dan Islamnya, terimalah amal solehnya. Ya Allah ya Rabbana, kami memiliki guru-guru yang senantiasa mengajari kami. Berikanlah guru-guru kami keberkahan ilmu, keberkahan harta, keberkahan dalam berkeluarga. Ya Allah, kami memiliki anak, ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami, anak keturunan kami jadi anak-anak yang soleh solihah, hafidh hafidhah. Insyaallah mereka senantiasa berbakti kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.